Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Putri dengan NIM 24016096. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tataran semantik. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian semantik. Apa sih itu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Ini berfokus pada bagaimana kata, frasa, kalimat, dan teks berhubungan dengan makna, serta bagaimana makna tersebut dipahami dan ditafsirkan oleh penutur dan pendengar bahasa. Semantik mengeksplorasi berbagai aspek makna, termasuk makna leksikal, yaitu makna kata secara individual, makna kontekstual, yaitu makna kata berdasarkan konteks penggunaannya, dan relasi semantik, yaitu hubungan antara makna kata-kata dalam bahasa. Selanjutnya yaitu manfaat semantik. Yang pertama, bagi wartawan dan reporter, semantik bermanfaat untuk memudahkan dalam pemilihan dan penggunaan kata dengan makna yang tepat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, bagi peneliti bahasa, yang pertama itu bagi peserta didik, semantik memberikan bekal teoritis untuk menganalisis bahasa yang dipelajari. Bagi pendidik, semantik memberikan manfaat teoritis dalam memahami bahasa yang akan diajarkan dan manfaat praktis dalam kemudahan mengajarkan bahasa tersebut. Dan yang terakhir bagi orang awam, semantik membantu memahami dunia yang penuh dengan informasi dan perkembangan kebahasaan yang terus berubah. Selanjutnya yaitu hakikat makna. Hakikat makna dalam semantik berkaitan dengan bagaimana makna itu ada dan dipahami. Makna tidak hanya bersifat tetap, tetapi juga dinamis dan kontekstual. Makna dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, pengalaman individu, dan konteks situasi. Makna juga dapat bersifat denotatif, yaitu makna literal, dan konotatif, yaitu makna yang lebih luas atau emosional. Selanjutnya yaitu ada jenis makna. Yang pertama, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang melekat pada leksem atau satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan sesuai dengan referennya atau hasil observasi. Contohnya yaitu kata kepala dalam kalimat saya sakit kepala karena kurang tidur. Memiliki makna leksikal yang mengacu pada bagian tubuh di atas leher. Makna leksikal tetap ada pada kata tanpa konteks apapun dan seringkali tercantum dalam kamus. Contoh lainnya yaitu ada kata kuda, memiliki makna leksikal sebagai jenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal muncul karena proses gramatikal seperti afiksasi, yaitu penambahan prefiks, sufiks, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi. Contoh, proses afiksasi prefiks ber dengan dasar baju menghasilkan makna gramatikal menggunakan atau memakai baju. Makna gramatikal dikenal dalam kaitannya dengan unsur lain dalam satuan gramatikal dan disebut juga makna kontekstual. Contoh, kata amplop dalam konteks tertentu dapat bermakna uang suap selain makna dasarnya sampul surat. Makna gramatikal berlaku untuk kata atau unsur leksikal, serta hubungan semantik antara unsur dalam frasa, contoh rumah papan, kain pembalut, orang lapangan, dan batik Solo. Jenis makna yang selanjutnya itu ada makna referensial dan non-referensial. Yang pertama yaitu makna referensial, yaitu sebuah kata atau leksem yang disebut memiliki makna referensial jika ada referensinya atau acuannya dalam dunia nyata. Contohnya, kata kuda, merah, dan gambar memiliki makna referensial karena ada acuannya di dunia nyata. Satuan bahasa yang bermakna referensial umumnya berupa kata penuh atau nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Yang kedua, yaitu makna non-referensial, yaitu makna satuan bahasa yang tidak memiliki referen atau acuan di dunia nyata. Contohnya, proposisi, konjungsi, partikel, dan afiks tidak memiliki acuan di dunia nyata dan karena itu dianggap memiliki makna non-referensial. Kata-kata seperti dan, atau, dan karena termasuk dalam kategori non-referensial. Selanjutnya itu ada makna denotatif dan konotatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu ada makna denotatif.
Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya dari sebuah leksem. Menurut Manaf, makna denotatif sesuai dengan acuannya dan tidak memiliki nilai rasa sama dengan makna leksikal. Contohnya, yang pertama yaitu babi, sejenis binatang yang bisa diternak untuk dimanfaatkan dagingnya. Yang kedua yaitu ada kata kurus, itu keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal. Dan yang terakhir itu rombongan, yaitu sekumpulan orang yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Yang kedua, itu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau sekelompok yang menggunakan kata tersebut. Contohnya yang pertama itu babi. Di masyarakat Islam memiliki konotasi negatif. Dan contoh selanjutnya itu ada kerempeng. Kerempeng dan langsing adalah sinonim dari kurus dan nilai rasa yang berbeda. Selanjutnya itu ada makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna awal yang berupa makna leksikal, denotatif, dan konseptual. Makna kata baru menjadi jelas ketika berada dalam konteks kalimat atau situasi. Makna kata pada awalnya bersifat umum, kasar, dan tidak jelas tanpa konteks. Yang kedua itu makna istilah. Itu istilah memiliki makna yang pasti, jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Contohnya, dalam bidang kedokteran, kata tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam kedokteran tidak bersinonim karena memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya itu ada makna idiomatik dan makna pribahasa. Makna idiomatik adalah makna yang tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna leksikal dan gramatikal dari kata-kata yang membentuknya. Idiom adalah satuan bahasa yang memiliki makna idiomatik. Contohnya, bertekuk lutut dan memeras keringat adalah idiom yang tidak dapat diubah urutannya. Idiom dibedakan menjadi yang pertama itu ada idiom penuh, yaitu semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan makna seperti membanting tulang dan meja hijau. Yang kedua yaitu ada idiom sebagian, yaitu salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikal sendiri seperti buku putih, yaitu buku yang memuat keterangan resmi, dan daftar hitam yaitu nama-nama orang yang dicurigai berbuat kejahatan. Dan yang terakhir yaitu makna pribahasa. Berbeda dengan idiom, makna pribahasa masih dapat diacak dari makna unsur-unsurnya karena ada asosiasi antara makna asli dengan makna pribahasa. Contohnya, anjing dengan kucing bermakna dua orang yang tidak pernah akur, berdasarkan asosiasi bahwa anjing dan kucing selalu berkelahi. Perbedaan utama antara idiomatik dan pribahasa. Idiomatik yaitu makna tidak dapat diramalkan dari unsur-unsurnya, sedangkan pribahasa itu makna masih dapat ditelusuri dari makna unsur-unsurnya. Selanjutnya yaitu ada relasi makna. Yang pertama itu sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Contohnya cepat dan lekas. Yang kedua yaitu ada antonim, yaitu dua kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contohnya panas dan dingin. Selanjutnya ada hiponim. Hiponim adalah hubungan di mana makna sebuah kata adalah bagian dari makna kata lain yang lebih umum. Contohnya, mawar adalah hiponim dari bunga. Selanjutnya yaitu ada homonim. Itu dua kata yang memiliki bentuk atau pengucapan yang sama tetapi makna yang berbeda. Contohnya bisa dalam arti racun dan bisa dalam arti mampu. Yang selanjutnya yaitu ada polisemi, yaitu satu kata yang memiliki beberapa makna yang terkait. Contohnya kepala, bisa berarti bagian tubuh manusia atau pemimpin organisasi. Selanjutnya yaitu ada perubahan makna. Yang pertama yaitu perluasan makna atau generalisasi. Perluasan makna yaitu proses di mana makna sebuah kata menjadi lebih luas dari makna aslinya. Contohnya kata dokter, dulunya hanya berarti ahli pengobatan herbal, kini mencakup semua jenis praktisi medis.
Yang kedua yaitu ada penyempitan makna atau spesialisasi. Penyempitan makna adalah proses di mana makna sebuah kata menjadi lebih sempit dari makna aslinya. Contohnya kata daging. Dulunya berarti semua makanan, kini khusus untuk daging hewan. Yang ketiga yaitu ameliosasi. Ameliosasi yaitu perubahan di mana makna kata menjadi lebih positif. Contohnya, kenik atau kesatria dulunya hanya berarti prajurit, kini berarti seseorang dengan kualitas mulia. Selanjutnya yaitu peyorasi, yaitu perubahan di mana makna kata menjadi lebih negatif. Contohnya, vilain dulunya berarti petani atau penghuni desa, kini berarti penjahat. Yang kelima yaitu ada metafora. Metafora yaitu perubahan makna dengan menggambarkan suatu konsep menggunakan istilah dari konsep lain yang memiliki kesamaan. Contohnya bunga desa untuk menggambarkan gadis yang sangat ceria di desa. Itu tadi materi tentang tataran sintaksis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa.